Berkaitan pemerataan pembangunan infrastruktur, adik-adik semua yang saya hormatin, yang saya sayangin, ada beberapa wilayah di Kalimantan Timur yang tidak terjangkau oleh pemerintah provinsi. Salah satu contohnya adalah Kutai Barat. Barat ini, seluruh jalan yang ada di Kutai Barat tidak ada jalan provinsi. Yang ada semuanya adalah jalan nasional. Sehingga apabila kami masukkan anggaran masuk ke jalan nasional, maka undang-undang tindak pidana korupsi menanti kita semua. Ya kerjasama, Bapak kan satu partai. Bukan. Bapak kan bos di Pak DPD-nya. Ada mekanisme, ada sistem. Enggak dong, enggak apa-apa kan. Penambang di Kalimantan Timur dikumpulin bareng oleh Menteri SDM, bareng Gubernur Kaltim. Setuju. Berapa ruas jalannya dibagi dong untuk dibangun bersama. Cocok. Nah, jadi kalau untuk bangun bersamanya ini kan, karena jalan ini adalah jalan nasional, itu yang menjadi problem kita. Enggak dibangun, enggak apa-apa jalan nasional kan nanti tinggal MOU antara bisa. Menteri PU, Menteri SDM, Gubernur Kaltim dan asosiasi penambang yang ada di Kaltim. Waduh, itu yang mantap itu. Mantap kan? Ini baru inspirasinya MOU KDM ini untuk top membangun jalan Trans Kalimantan Timur. Setuju kan? Warganet rame-rame roasting Gubernur Kaltim gara-gara lebih mementingkan mobil ketimbang infrastruktur. Kita sedang berkuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan? Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya. Gubernur Kaltim beli mobil dinas 8,5 miliar. Range Rover autobiografi aja. Kursi pijet otomatis, interior kulit premium, air suspension. Itu mobil buat ke mall, bukan buat ke hutan. Kalau pakai duit sendiri nggak apa-apa. Ini tuh pakai APBD Kaltim 2025 yang udah dipotong hampir 4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. Pembangunan infrastruktur mandek, tapi di tengah itu ada anggaran 8,5 miliar buat satu unit mobil buat satu orang. Presiden kita aja yang CEO MBG pakainya mobil dinas Maung buatan dalam negeri, harganya 1,2 miliar. Wapres kita aja yang katanya pelongo-pelongo pakainya mobil dinas Innova harga 600 juta. Masa iya gubernurnya pakai mobil dinas harga 8,5 miliar? Jangan dong. Bismillah komisaris. Halo, assalamualaikum Pak Gub. Ya Allah sehat. Udah pasti sehat ya. Ini saya sehat dijumpa ini sama Ranger kuning. Gimana Pak? Mobil dinas 8,5 M, buset. Itu kalau dipakai main bom-bom kan bisa sampai konslet ya Pak? Iya. Nggak enak ini Bapak. Nggak sesuai SOP. Nggak enak. Nggak usah gitu. Nggak. Bukan kepribadian Bapak kalau merasa nggak enak. Biasa aja Pak. Udah nikmatin duit hasil patungan rakyat. Kita mah di sini ngeliatin doang Pak. Aman Pak, slow. Hah? Soalnya mobilnya cocok buat dinas di jalan rusak. Wih, bener. Inovatif, terampil, dan cerdas cermat ya Pak. Bapak pinter banget ya Allah. Cuman kalau saran saya nih Pak, kalau jalanannya rusak, yang dibenerin itu jalannya, bukan diganti mobilnya. Kalaupun diganti, yang diganti bukan mobilnya, bapaknya. Oh, itu bulat ya. Kita sedang berkuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda. Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini dihujat oleh netizen habis-habisan, bahkan oleh warganya sendiri lantaran memberikan pernyataan kepada Kang Deddy dengan mengatakan Kang Deddy adalah gubernur konten. Di situ Kang Deddy membalas memberikan pernyataan bahwa dengan cara dia membuat konten, dia mampu menekan anggaran pemerintah pusat sebanyak 47 miliar. Ya, jadi bayangkan betapa pengaruhnya konten yang dibuat oleh gubernur yaitu Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya dengan membuat konten tidak jadi masalah. Toh akhirnya kita tahu apa yang dikerjakan oleh para gubernur ini. Daripada tidak membuat konten dan kita tidak tahu juga apa yang dilakukan oleh gubernur ini sehari-hari, ya kan? Toh hasilnya juga nggak ada, lebih baik membuat konten, ya. Cuma di sini aku salutnya pada netizen, ya, untuk urusan beginian, hujat-hujatan netizen ini memang nomor satu, bahkan menyerang gubernur Kalimantan sampai ke akun pribadinya, ya. Luar biasa sekali. Ya. Terus kawal gubernur-gubernur yang lain agar juga membuat konten, biar kita tahu kegiatan mereka apa saja. Jangan sampai cuma duduk-duduk di ruangan, nggak tahu ngerjain apa, toh hasilnya juga nggak kelihatan, ya kan? Tetap kawal gubernur-gubernur yang ada di Indonesia ini. Gubernur Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim kakak beradik sama-sama mau beli mobil mewah pakai uang rakyat. Ini serius. Gubernur Kaltim Rudi Masud beli mobil dinas 8,5 miliar. Sedangkan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud beli mobil 6,8 miliar. Total lebih dari 15 miliar beli mobil pakai duit rakyat. Dan mereka berdua adalah saudara kandung. Yang bikin miris itu bukan cuma harganya, tapi posisinya. Dalam demokrasi, legislatif itu tugasnya mengawasi eksekutif.
Seharusnya DPRD itu mengawasi dan mengkritisi kebijakan gubernur. Lah, ini kok sama-sama beli mobil? Tapi kalau yang duduk di bangku pengawas adalah adik kandungnya sendiri, publik wajar bertanya, ini masih ada kontrol atau sekedar formalitas tanda tangan? Ini bukan hanya soal mobil, ini soal etika, soal kepantasan, tentang rasa malu pakai duit rakyat. Coba lihat deh di sekitarmu, jalan masih banyak yang rusak, harga bahan pokok naik. Rakyatmu mikir keras, besok hidup makan apa? Kalau jabatan manfaatnya hanya terasa bagi keluarga kalian, lalu rakyat ini kalian anggap apa? Hanya sebagai penonton kemewahan kalian. Inilah nepotisme ketika kekuasaan berputar di lingkaran keluarga. Mereka mempertontonkan dengan nyata bahwa demokrasi itu cacat, yang seharusnya saling mengawasi dan membatasi kekuasaan. Tapi kalau pengawas dan yang diawasi masih satu keluarga, lalu siapa yang akan benar-benar berdiri di pihak rakyat? Tolong ya, duit rakyat itu bukan warisan keluarga Anda. Ini harus diusut tuntas sih. Wow, Gubernur Kalimantan Timur ini memang bukan orang sembarangan, bukan orang kaleng-kaleng. Dia orang berada, penguasa, orang hebat, orang atas, orang penting. Seluruh saudaranya pejabat semua. Wow, wow, wow. Top. Kakaknya Hasanuddin Mas'ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur. Kakaknya Rahmat Mas'ud, Wali Kota Balikpapan. Wow. Adiknya Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Penajam Pasar Utara. Ya walaupun sudah kena KPK. Istrinya Sarifah Suraidah, anggota DPR RI. Wow, wow, wow. Keren. Katanya bupati ini punya harta 180 miliaran. Keren. Top. Top banget. Pantesan gubernur ini minta mobil yang harga 8,5 miliar. Yang nggak pantas kalau Avanza, Xenia, atau Ayla. Innova aja nggak mau dia. Karena terlalu murah. Ya bagi orang macam kayak gini, orang berkuasa di Kalimantan Timur, masa mobilnya kayak gitu sih nggak cocok ya kan? Bagi-bagi dong Pak. Pak, Bapak boleh kaya, tapi ingat rakyatnya. Jalannya di Kalimantan Timur itu rusak parah Pak. Benerin ya, kasihan rakyatnya. Jangan cuma diambil duitnya aja ya. Gubernur Kaltim beli mobil dinas 8,5 miliar. Range Rover autobiografi aja di tengah efisiensi anggaran. Lu nggak salah denger. Alasannya apa? Medan berat, jalur tanah, hutan, akses terbatas. Oke, gue paham Kaltim emang medannya nggak ringan. Tapi gue punya pertanyaan nih. Kalau medannya berat, kenapa nggak jalannya aja yang dibenerin? 8,5 miliar itu bisa bangun berapa kilometer jalan baru buat warga. Mereka beli mobil yang kelewat mewah buat lewatin jalan jelek. Tapi jalannya dibiarin jelek. Logikanya di mana? Lagian ya kalau mau nembus medan berat bisa beli double cabin 500 juta aja udah happy. TNI aja pakai itu buat masuk hutan. Atau kalau mau lebih nyaman, ini udah yang mentok banget atas nih, Land Cruiser tuh 2,5 miliar tuh udah aman banget. Mau keliling hutan Kalimantan, masuk sungai, masuk sawah, masuk hutan, itu udah aman banget. Emang didesain buat off-road dan durability Land Cruiser itu. Tapi ini tuh Range Rover autobiografi, kursi pijet otomatis, interior kulit premium, air suspension. Itu mobil buat ke mall, bukan buat ke hutan. Kalau pakai duit sendiri nggak apa-apa. Ini tuh pakai APBD Kaltim 2025 yang udah dipotong hampir 4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. Pembangunan infrastruktur mandek, tapi di tengah itu ada anggaran 8,5 miliar buat 1 unit mobil buat 1 orang. Oh iya, belum termasuk Jeep 4x4 2,95 miliar dari APBD 2026. Totalnya doang udah 11,45 miliar buat 2 mobil gubernur. Kalau memang butuh mobil buat medan berat, beli pakai duit sendiri aja. Atau minimal beli yang masuk akal, bukan Range Rover autobiografi. 8,5 miliar itu uang rakyat buat 1 mobil, buat 1 orang. Di tengah efisiensi, ini mau tugas apa mau flexing? Hanya demi gengsi, Gubernur Kaltim anggarkan beli mobil 8,5 miliar. Di saat rakyat Kaltim banyak kekurangan dan pembangunan belum merata, Gubernur Kaltim malah buang-buang anggaran dan foya-foya untuk membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Kalau cuma mobil 4x4, Pajero, Fortuner kan bisa. Nggak usah lah mahal-mahal. Ini juga udah bagus. Jangan demi gengsi sampai korbankan anggaran masyarakat.
Bilang aja pengen aji mumpung, pengen punya mobil bagus. Dan kalian warga Kaltim masih diam aja. Berikan pendapatmu di kolom komentar.